Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik tinjauan historis hubungan industrial. Sebelum saya membuka presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudari Lydia Delvia. Selanjutnya yang kedua ada Saudara M. Hendra Gunawan. Selanjutnya yang ketiga ada Saudari Rizka Lestari. Selanjutnya yang keempat ada Saudari Yesi Triani Butar-Butar. Dan yang terakhir saya sendiri Ferdinand Lamhot. Baiklah, saya akan membuka presentasi kami. Sejarah hubungan industrial di tataran internasional. Seperti dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa salah satu metode pendekatan yang dapat dilakukan untuk memahami sesuatu hal ialah dengan melalui pendekatan sejarah. Tumbuh dan berkembangnya hubungan industrial secara global berlangsung secara evolutif. Maksudnya yaitu melalui fase-fase yang erat berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang satu sama lain saling mempengaruhi, sehingga oleh karenanya dinamakan Global Evolution of Industrial Relations. Konsep dasar hubungan industrial dipicu oleh terjadinya 3 peristiwa yang saling berhubungan di sekitar akhir abad 18 dan awal abad 19, yaitu dengan 3 revolusi. Yang pertama revolusi industrial, yang kedua revolusi demokrasi, dan yang terakhir revolusi kapitalis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rizka Lestari. Kepada Saudari Rizka Lestari dipersilakan. B. Sejarah hubungan industrial di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa hubungan industrial menggambarkan pola hubungan di antara aktor-aktor produksi, baik dalam konteks bipartit, tripartit, ataupun multipartit, sehingga menjadi fenomena sosial. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh berbagai fenomena sosial lainnya, seperti pertumbuhan dan perkembangan sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, agama, maupun situasi dan kondisi keagamaan negara. Di Indonesia, kemunculan dan perkembangannya diwarnai oleh pasang surut dinamika politik yang berbasis pada pergeseran ideologi. Seperti diketahui bahwa pada saat awal terjadinya revolusi industri, Indonesia masih berada dalam cengkeraman kekuasaan kolonial Hindia Belanda selama kurang lebih 350 tahun, di mana Belanda sendiri pada saat itu belum termasuk dalam tatanan negara-negara industrialis, karena masih fokus pada bidang perdagangan hasil-hasil pertanian dan barang mentah. Revolusi industri. Waktu yang tepat untuk menentukan kapan terjadinya peristiwa ini sering menjadi perdebatan di antara para ahli sejarah. Tetapi pada umumnya, mereka sepakat untuk memperkirakan sekitar tahun 1769, yaitu dengan ditemukannya 2 mesin produksi yang sangat mempengaruhi proses produksi, yaitu mesin pesawat uap oleh James Watt dan mesin pemintalan kapas oleh Richard Arkwright. Hal yang tidak banyak diperdebatkan oleh para sejarawan adalah tentang tempatnya. Karena penemuan dan penggunaan kedua alat tersebut terjadi di Inggris, maka Inggris merupakan negara yang disepakati sebagai awal lahirnya konsep hubungan industrial. Sebelum ditemukannya kedua alat produksi tersebut, kegiatan perekonomian dan kemasyarakatan bertumpu pada bidang pertanian, di mana wilayah perkotaan masih sangat sempit dan pekerjaan serta mata pencaharian penduduk bergerak di bidang pertanian sebagai buruh tani dengan lahan yang terbatas, sektor jasa,
pedagang kecil berkeliling, pekerja kasar, pekerja rumahan, atau kalaupun di bidang produksi bersifat industri rumahan, terutama di bidang pakaian jadi, dengan proses dan peralatan produksi yang sangat sederhana dan manual, mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja sudah terjadi, tetapi dengan pola dan bentuk hubungan yang masih sangat sederhana, dengan intensitas yang rendah, bersifat pribadi, cenderung tertutup, waktu kerja yang panjang dan tidak teratur, upah rendah, serta perlindungan kerja yang sangat lemah. Revolusi demokrasi. Terjadinya revolusi industri berjalan paralel dengan revolusi di bidang sosial politik dan pemerintahan, khusus penegakan hak asasi manusia (HAM). Pada dasarnya, revolusi demokrasi dilakukan dengan mengubah sistem kekuasaan monarki yang absolut kepada sistem pemilihan yang demokratis melalui pembentukan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Revolusi demokrasi pada akhirnya juga merembet dan mempengaruhi pada sektor industri pada akhir abad ke-19, yaitu dengan kesadaran dan kebutuhan terwujudnya demokrasi industri. Revolusi kapitalis. Revolusi ketiga yang berhubungan erat dengan sejarah perjalanan panjang hubungan industrial adalah dalam bentuk revolusi kapitalis terjadi pada awal abad ke-18, yaitu dengan munculnya dan meningkatnya paham kapitalisme serta marak dan meluasnya paham ekonomi pasar. Secara konseptual, sebenarnya antara kapitalisme dan ekonomi pasar adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi, keduanya menjadi dasar sebagai instrumen sosial tentang kepemilikan pribadi serta kebebasan dan melakukan perjanjian merupakan landasan bagi paham kapitalisme. Lahirnya paham kapitalisme sangat dipengaruhi oleh lahirnya pemikiran tentang sistem ekonomi pasar pada tahun 1776 bersamaan dengan Declaration of Independence di Amerika Serikat yang substansinya sangat mengagungkan kebebasan pribadi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. C. Hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila atau HIP adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Tujuan HIP adalah mengembangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Di dalam pembangunan nasional ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. D. Tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Konsep negara dalam mensejahterakan rakyatnya sangat berbeda-beda, tergantung dari apa paham yang dianutnya. Negara yang berpaham kapitalisme bertanggung jawab secara sosial merupakan paham yang mainstream, maka pendekatan alternatif terhadap kapitalisme terutama didukung oleh kalangan gerakan sosial dan kalangan gerakan LSM yang menantang konstruksi dominan dari pembangunan. Negara sebagai penjamin atau provider kesejahteraan rakyat melalui cara menciptakan hubungan industrial yang setara antara pekerja dan pengusaha di lingkungan perusahaan. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Tumbuh dan berkembangnya hubungan industrial secara global berlangsung secara evolutif, yaitu melalui fase-fase yang erat berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang satu sama lain mempengaruhi, sehingga oleh karenanya dinamakan dengan The Global Evolution of Industrial Relationship. Konsep dasar hubungan industrial dipicu oleh terjadinya 3 peristiwa yang sering berhubungan di sekitar akhir abad 13 dan awal abad 19. 2. Upaya negara dalam
mensejahterakan para pekerja dengan menciptakan hubungan industrial yang setara antara pekerja dan pengusaha, sehingga pekerja ikut menentukan kebijakan perusahaan yang bersifat manajerial. Selain itu, juga melalui program kepemilikan saham pekerja di perusahaan, sehingga segala daya upaya yang dilakukan oleh pekerja untuk meningkatkan kemajuan perusahaan agar dapat meraih keuntungan maksimal untuk kesejahteraan para pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kehilapan kata, mohon dimaafkan.